Karut-marut tata kelola sampah yang kian darurat kini dapat terlihat dari TPST Bantar Gebang yang merupakan TPST terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Kapasitas total TPST Bantar Gebang sebesar 70 juta ton untuk menampung sampah kini telah terisi 55 juta ton. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup memprediksi Bantar Gebang yang kini tinggal menyisakan 15 juta ton kapasitas tempat penampungan sampah hanya dapat bertahan hingga 6 tahun ke depan, dengan estimasi sampah yang masuk sekitar 7.000 hingga 7.500 ton per hari. Timbunan sampah di Bantar Gebang pun bak gunung sampah raksasa yang memiliki ketinggian mencapai 40 hingga 60 meter atau setara dengan gedung 16 lantai. Sekarang saya berada di salah satu titik zona aktif pembuangan sampah di TPST Bantar Gebang. Bisa dilihat itu adalah sejumlah truk sampah yang kemudian akan menaruh sampah di TPST Bantar Gebang. Dan di dalam sana adalah proses pembuangan yang mungkin bisa ditunjukkan. Deretan truk dan ada satu truk yang kemudian akan menurunkan sampahnya di zona aktif yang kemudian ada di TPST Bantar Gebang. Bagaimana pengelolaan tumpukan sampah yang kian hari semakin banyak dan kencang berhembus narasi bahwa Indonesia tidak sedikit kota dan kabupaten yang darurat sampah. Saya akan tanyakan secara langsung kepada Pak Setio Margono, Kepala Satuan Pelaksana Pemrosesan Akhir TPST Bantar Gebang. Pak Setio, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak, kita lihat ya Pak, itu ada eskavator Pak, sejumlah alat berat yang kemudian nampak mengeruk tumpukan sampah di TPST Bantar Gebang. Proses pengelolaan di sini seperti apa sebenarnya Pak? Baik Mas, izin. Jadi kalau kami di pemrosesan akhir sampah, posisinya adalah kami bagaimana membuat pembuangan ini bisa berjalan dengan lancar. Contohnya apa? Ini kita jadikan sebagai yang namanya titik buang. Titik buang? Kita sebut sebagai titik buang. Ini adalah titik buang aktif. Sehingga mobil yang armada yang sudah datang ke TPST Bantar Gebang, kita akan bagi di beberapa zona landfill. Kita ada di zona 4, zona 1C, zona 2, zona 5, dan zona 6 di sini. Ini zona 6? Zona 6. Nah, di zona 6 ini kita mengarahkan jenis mobil besar untuk buang ke sini. Ini antrian masih ada sampahnya ya Pak? Betul, ini artinya masih ada sampahnya. Oke. Kemudian nanti Bisa ditunjukkan ya? Kemudian nanti sebelum masuk ke titik unloading sampah, terpal jaring ini akan dibuka. Oke, terpal akan dibuka. Lalu kemudian digulung ke depan, lalu kemudian mereka akan melakukan dumping Oke. sampah. Nah, dumping sampah di titik pertama itu ada titik unloading wheel loader. Yang jadi pertanyaan di publik saat ini adalah jumlah Pak, jumlah dari kapasitas sampah per hari untuk di Bantar Gebang sendiri yang masuk seberapa banyak? Ya baik, jadi kalau untuk saat ini jumlah sampah yang masuk di rata-rata per harinya di Bantar Gebang itu sebanyak 7.500 ton per hari. 7.500 ton per hari? 7.500 ton per hari ini terbawa dari 5 wilayah kota termasuk Kepulauan Seribu di pesisirnya. Dengan jumlah ritasinya sebanyak 1.300 armada truk ke Bantar Gebang dengan 24 jam waktu mereka masuk ke Bantar Gebang. Kalau kita lihat Pak, bahwa saya tadi sempat mengambil gambar drone juga, begitu luas lahan yang kemudian ada di Bantar Gebang, tetapi ada narasi yang kemudian juga cukup mengkhawatirkan. Apakah betul bahwa dalam 6 tahun Bantar Gebang ini sudah tidak dapat lagi menampung sampah di ibu kota? Ini menjadi bagian dari PR kami. Tantangan kami bagaimana kita mengelola gunungan sampah ini. Luasan kami seperti ini, tidak bertambah. Yang bertambah adalah volume sampah yang memang dari hulu. Yang kami minta adalah tingkat kesadaran masyarakat Jakarta itu untuk buang sampah itu lebih bisa dipilah. Karena memang apa? Bantar Gebang kita sudah seperti ini. Artinya dalam beberapa tahun ke depan, mohon maaf, apakah bisa dikatakan Bantar Gebang ini sudah penuh dan tidak bisa menampung sampah di ibu kota? Jumlah sampah yang saat ini 7.500 ton per hari, kita sudah bisa make sure untuk 1.000 tonnya masuk ke sini. 1.000 ton masuk ke 1.000 ton masuk ke RDF Bantar Gebang. Oke. 100 tonnya sudah masuk ke PLTSA Merah Putih. Saat ini kita sedang memaksimalkan komisioning untuk pemantapan operasional RDF Plan Rorotan Jakarta sebanyak 2.500 ton. Harapannya adalah sepertiga sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang nanti akan berkurang di Jakarta. Sepertiga itu dikurangi dengan 1.000 dan 100 ton yang berada di PLTSA. Kurang lebih hampir 2.500 ton itu yang mungkin nanti kita bisa PR kami bagaimana 2.500 ton ini bisa dikurangi juga di hulu atau di Jakarta, Mas.
Saudara, saya berada di area pembangkit listrik tenaga sampah Bantar Gebang. Saya akan tunjukkan, ini adalah satu alat besar yang kemudian digunakan untuk mengangkut sampah yang ada di Bantar Gebang, kemudian nanti akan diolah menjadi sumber tenaga listrik. Bagaimana kemudian mekanismenya, saya akan langsung tanyakan kepada plant manager PLTSA Bantar Gebang dengan Mas Audi. Mas Audi, izin Mas, di Kompas TV. Oh iya. Ini proses dari pengolahan sampah menjadi tenaga listrik seperti apa, Mas? Oke, jadi kalau untuk sampah dari kita di PLTSA, sampah dari Kota Jakarta akan dipilah terlebih dahulu untuk dipilah sampah-sampah yang tidak habis terbakar, seperti logam, puing, dan segala macamnya. Baru nanti akan disimpan di bunker kita ini. Oh, ini bunker ya namanya? Namanya bunker untuk kurang lebih 3-5 hari penyimpanan. Untuk kapasitas bunker kita sendiri ini kapasitas 500 ton. 500 ton? Ya. Oke. Lalu untuk sampahnya sendiri dari bunker nanti akan dimasukkan ke ruang bakar kita dengan menggunakan grab crane. Ini alat berat ini ya? Iya, betul. Iya. Diangkat, setelah itu ditaruh di sebelah sana? Akan dimasukkan ke hopper kita yang di sebelah sana. Boleh ditunjukkan gimana? Oke. Pak, minta tolong proses feeding ke hopper dikit aja, Pak. Tadi akan diangkut dari bunker ke sebelah. Nanti sampah akan diangkat dengan grab crane, akan dimasukkan ke unit di sebelah sini. Kita akan coba ke atas. Ya, dan lalu dari sampah yang sudah dimasukkan akan dibakar di ruang bakar kita di sebelah sini. Oh, ini ruang bakarnya? Ya, betul. Lalu di dalam ruang bakar ini sendiri ada pipa-pipa boiler untuk menguapkan air. Nanti lalu dari air yang sudah diuapkan di unit boiler ini akan ditransfer dari pepipaan kita ini ke unit steam turbine generator. Mungkin untuk steam turbine generator kita bisa lihat. Oke, kita coba lihat ya. Kita akan coba masuk lebih ke dalam. Lalu uapnya akan kita masukkan ke steam turbine ini dan steam turbinnya digerakkan dari uap lalu untuk menghasilkan listrik untuk keperluan operasional PLTSA, dan uapnya sendiri lalu diembunkan di kondenser kita dan akan sirkulasi lagi ke boiler. Jadi sistemnya looping seperti itu. Itu untuk sumber listrik di Bantar Gebang saja atau mungkin bisa digunakan yang lain? Kalau karena kita plan ini termasuk pilot project ya Mas, jadi memang untuk kebutuhan listrik hanya untuk area unit PLTSA ini sendiri dan juga untuk penerangan di sekitar PLTSA. Saya sudah bersama dengan Ibu Hanifah Dwi Nirwana, PLT Deputi PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup. Bu Hanifah, terima kasih untuk waktunya, Bu. Sama-sama. Bu, ada satu hal menarik yang disampaikan oleh Pak Menteri LH bahwa 343 kabupaten kota ini berstatus darurat sampah. Apa yang sesungguhnya menjadi persoalan, Bu, sampai begitu banyak wilayah di Indonesia yang kemudian darurat sampah? Ya, sebenarnya mungkin bahkan lebih dari 343 ya, yang kondisinya open dumping sebenarnya ya. Ya, pada saat itu kita mencoba melakukan kunjungan ke lapangan, beberapa tim kita. Pada akhirnya Pak Menteri pada kesempatan pertama telah menetapkan keputusan Menteri untuk sanksi administrasi. Sanksi administrasi? Ya, terhadap praktek-praktek open dumping yang dilakukan di 343 TPA yang ada di Indonesia. Mungkin untuk sederhananya open dumping itu adalah ketika truk-truk sampah mengangkut sampah dari kota ataupun kabupaten membawanya ke TPA itu tidak, mohon maaf, dikelola lagi atau seperti apa? Sebenarnya definisi TPA adalah tempat pemrosesan akhir sampah. Artinya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 harusnya yang ada di landfill di TPA itu hanya residu. Hanya residu? Ya, akan tetapi kenyataannya praktek-praktek yang dilakukan oleh teman-teman di daerah adalah kumpul, angkut, buang. Sehingga semuanya akan dikumpulkan kemudian diangkut ke TPA untuk dibuang. Artinya TPA bukan lagi sebagai tempat pemrosesan akhir, tetapi jadi tempat pembuangan akhir. Artinya sebenarnya yang dilakukan itu hanya memindahkan masalah dari yang ada di sumber, langsung masalah itu dipindah ke TPA.
Apa kemudian dampak paling parah, Bu, ketika suatu kabupaten ataupun kota tidak melakukan pemrosesan akhir di TPA terkait dengan sampah yang kemudian sudah diangkut dari masyarakat? Resiko berikutnya yang muncul adalah resiko pencemaran. Pencemarannya itu ada pencemaran udara, mungkin sudah banyak mendengar. Dan itu dampak real ya, Bu, ya? Iya, itu dampak real. Mikroplastik, sudah mulai dengar isu itu. Mikroplastik itu karena benar-benar di landfill itu terbuka tanpa di capping, sehingga dengan ada sinar UV itu memudahkan degradasi dari plastik besar, kemudian jadi meso, jadi mikro, jadi nano. Nah, ini kemudian hasil kajian dari BRIN itu bisa bahkan nanti ke atas, kemudian akan turun hujan mikroplastik. Ada komponen mikroplastik di sana. Ada lagi yang sebenarnya lebih bahaya lagi juga adalah ketika praktek open dumping dilakukan, artinya semuanya jadi gunungan-gunungan sampah yang nggak diapa-apain. Itu ada potensi terhadap emisi karbon. Artinya ini banyak sekali TPA itu menyumbang emisi karbon. Berikutnya, ketika hujan turun, air itu langsung kena ke landfill. Dan ketika masyarakat mungkin menggunakan air sumur dangkal, itu banyak resiko terhadap E. coli, terhadap bahkan mungkin ada beberapa titik dari TPA mungkin ada kandungan logam beratnya. Oke, dari 343 kabupaten kota yang kemudian darurat sampah, Bu, mayoritas tersebar di mana dan kondisi yang paling parah di suatu kabupaten kota itu gambarannya seperti apa? Kondisi yang paling parah ya bener-bener TPA itu ada di suatu lokasi, dia bener-bener tidak didesain sebagai TPA. Tidak didesain sebagai TPA? Iya, ini kebetulan ada lubang tambang yang kemudian dimanfaatkan untuk ngumpulin sampah di sana. Artinya bisa dibilang tidak ada TPA sama sekali di kabupaten ataupun kota tersebut? Ada yang tidak ada TPA sama sekali. Ada yang tidak ada? Ada yang tidak ada TPA. Persentasenya berapa, Bu? Kota ataupun kabupaten yang tidak memiliki TPA cukup banyak? 17 daerah tidak punya TPA. Iya. Ketika berbicara soal pengelolaan sampah, tidak bisa tidak kita kaitkan, Bu Hanifah, dengan apa yang kemudian terjadi di kota Tangerang Selatan. Kita tahu bahwa di beberapa titik, khususnya di kawasan Ciputat, bahkan ada sampah-sampah yang kemudian menghiasi ruang lingkup masyarakat kita. Apa yang sesungguhnya terjadi di kota Tangerang Selatan berdasarkan kacamata dari KLH? Ya, sebenarnya Kota Tangerang Selatan itu mendapatkan sanksi dari Menteri Lingkungan Hidup. Bahkan sanksi itu adalah sanksi penghentian operasional TPA. Penghentian operasional TPA? Karena memang sudah sangat overload. Dan ternyata sejalan dengan dari Kementerian PU juga menyatakan hal yang sama. Sebenarnya Cipecang sebenarnya sudah overload. Karena memang mungkin sedari awal di dalam pengelolaannya, misalnya tadi yang bahasanya menimbun sampahnya aja tanpa mengelola, artinya tidak ada pemadatan, tidak ada terasering-nya, sehingga sulit untuk melakukan capping. Nah, ini juga sebenarnya yang memperpendek umur. Artinya penutupan dari TPA Cipecang ini bisa dinarasikan sebagai cambuk ya, Bu, ya, bagi pemerintah kota untuk kemudian mencari solusi bagi warganya. Sementara kita tahu juga solusi sementara yang dilakukan betul bahwa sudah ada pengangkutan, tetapi yang paling pertama dilakukan adalah penutupan dengan terpal dan menjadi perbincangan di tengah publik. Sudah tepatkah langkah tersebut? Ya, jelas tidak tepat dong. Itu sangat mengganggu ya, dan bahkan mengkhawatirkan. Artinya itu kayak kita sedang melegalisasi TPS liar di sepanjang jalan, bahwa sebenarnya sampah itu wujud dari peradaban kita. Kalau kita masih nggak peduli dengan sampah, kalau kita masih membangun gunung-gunung baru, itu berarti kita masih harus membangun peradaban kita. Koreksi kalau saya salah, dalam Perpres nomor 12 tahun 2025, di situ menekankan bahwa persoalan sampah tahun 2029 selesai 100%. Apakah KLH meyakini hal ini akan terrealisasi? Ya, kami sudah membuat pemetaannya dan saat ini kami sedang berproses untuk menyusun Perpres Jakstranas. Artinya kita sudah memetakan semua permasalahannya, potensi-potensi bagaimana kita bisa selesaikan itu, termasuk juga alternatif-alternatif pembiayaan. Insya Allah ketika 343, coba kalau 343 yang mendapat sanksi Pak Menteri,
karena open dumping ini sudah jadi sanitary landfill, sudah jadi kontrol landfill, itu tentu sudah menjadi yang terkelola. Artinya kalau 343 ini semuanya sudah bisa diselesaikan, insya Allah kita mampu untuk mencapai itu. Krisis pengelolaan sampah jadi pekerjaan rumah pemerintah. Polemik sampah tak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan, namun berdampak pada kesehatan. Pemerintah dituntut memiliki kebijakan tegas, masyarakat pun harus berkontribusi dengan memilah dan memilih sampah hingga tuntas. Jagalah lingkungan demi lindungi masa depan. Saya Dipon terbahagia. Sampai jumpa minggu depan.